Pemirsa, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyebut dalam satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, pertumbuhan dan kualitas ekonomi tercatat membaik. Kinerja ekonomi Indonesia mampu mencatatkan berbagai perkembangan, termasuk bangkit dan pulih dari dampak pandemi COVID-19, inflasi terkendali, stabilitas sistem keuangan, hingga pertumbuhan ekonomi meski di tengah ketidakpastian global. Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di pemerintahan Indonesia sebentar lagi akan genap berusia 10 tahun dan berakhir pada Oktober 2024. Dalam satu dekade pemerintahan Joko Widodo, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain pandemi COVID-19, konflik geopolitik, perang dagang Amerika Serikat dan Cina, hingga suku bunga tinggi global untuk waktu yang lebih lama. Di tengah berbagai tantangan, kinerja ekonomi Indonesia mampu mencatatkan berbagai perkembangan, termasuk bangkit dan pulih dari dampak pandemi COVID-19, inflasi terkendali, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, hingga ekonomi tumbuh solid di tengah ketidakpastian global. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyebutkan, dalam satu dekade terakhir pertumbuhan dan kualitas ekonomi tercatat membaik, terlihat dari angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang menurun. Ferry Irawan menyampaikan program pemulihan ekonomi dan bantuan sosial dari pemerintah menjadi faktor unggulan menekan dampak kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, khususnya pada tahun 2021 yang mana ekonomi sangat terganggu akibat pandemi COVID-19. Meski demikian, secara bertahap pada 2022 hingga 2023, ekonomi Indonesia mulai pulih dan pengangguran mulai berkurang. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrim mencapai titik terendah pada tahun 2024. Peningkatan daya beli masyarakat menengah ke bawah juga menjadi strategi ekonomi yang terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Pertama tentu yang kita dorong adalah menjaga daya beli masyarakat kita, terutama yang kelas menengah ke bawah. Ini biar di tengah berbagai dinamika yang ada itu bisa tetap survive melalui bansos misalnya. Kita punya program bansos reguler. Kemudian juga pilar yang kedua itu tadi program pemberdayaan. Bagaimana kita bisa mendorong upaya peningkatan pendapatan. Nanti ada berbagai program juga nih, termasuk dengan program yang kita sinergikan dengan program tepatnya Pak Hanung di Kemenko UKM. Pengangguran terbuka juga sama gitu. Ini bukan jangka menengah panjang, tapi kalau kita lihat kan arahnya juga udah on track gitu ya, terus turun. Mungkin nanti akselerasinya yang bisa kita kejar untuk kemudian terus kita tekan gitu ya, sehingga tadi growth tinggi, inflasi rendah dan stabil, kemudian angka kemiskinan terus turun, begitu pula angka pengangguran dan ketimpangan dengan berbagai strategi yang kita dorong.